Selamat pagi sahabat Bali Organik TV dimanapun sahabat berada. Nah, sebelum saya memulai video ini, kemarin saya sangat terkejut ya mendengar kabar bahwa salah satu senior kita, YouTuber senior di bidang pertanian organik, yaitu Pak Rinoto Jawa, channelnya kena hack seperti itu. Saya benar-benar baru tahu berita ini kemarin itu agak sore, karena ada di kolom komentar yang memberitahu Pak bahwa channelnya Bapak Rinoto Jawa atau Pak Rinoto ini kena hack, dan itu channelnya yang sudah besar, yang subscribernya sudah 300 ribuan lebih lah seperti itu. Jadi kebun organik. Nah, luar biasa sekali channel ini. Sebenarnya sudah dari 2013 saya sudah nonton channel ini dari 2013. Saya sendiri menonton channel Pak Rinoto ketika awal-awal Pak Rinoto memulai channelnya ini sahabat. Jadi ketika Pak Rinoto itu masih berkebun dengan polybag yang terbuat dari karung itu, saya masih ingat. Jadi Pak Rinoto ini merupakan salah satu YouTuber yang saya tonton. Selain YouTuber dari luar dan yang dari dalam negeri, ya saya nontonnya Pak Rinoto ini. Karena dulu tahun 2015 saya mulai berkebun organik dan banyak melihat cara-cara yang dilakukan oleh Pak Rinoto ini sahabat. Jadi saya sangat sedih ya kemarin tuh. Benar-benar kenapa harus Pak Rinoto Jawa, kenapa harus channel bertani seperti itu. Karena sepengetahuan saya bahwa channel yang sering dihack orang atau yang diincar itu biasanya adalah channel-channel gaming seperti itu, bukan channel-channel bertani atau berkebun seperti ini. Rasanya agak aneh aja seperti itu, kenapa bisa dihack. Tapi mudah-mudahan saya dengar dari Pak Rinoto bahwa sudah dalam proses pengembalian channelnya, dan mudah-mudahan bisa kembali secara utuh channel kebun organik milik Pak Rinoto agar bisa kembali 100%. Pak Rinoto mudah-mudahan menonton video saya. Bagi sahabat, silahkan sampaikan yang kenal sama Pak Rinoto bahwa Bali Organik TV sangat mendoakan channel kebun organik bisa balik lagi seperti itu. Dan bagi sahabat yang belum tahu, silahkan dicek namanya channel Rinoto Jawa. Itu juga di sana menyajikan berkebun secara organik. Silahkan di subscribe channelnya Pak Rinoto Jawa seperti itu. Baru rekaman 5 menit sudah hujan sahabat ya, kita syukuri saja. Jadi kita rekamannya di mini greenhouse ini saja. Nah, kebetulan hari ini juga saya ingin juga buat video mengenai permasalahan hujan ini sahabat. Jadi kemarin dalam kesibukan saya di acara keluarga, saya sempat juga, karena tempatnya agak jauh, jadi saya melewati daerah Bali Tengah. Nah, di sana saya mampir ke pasar tradisional di sana. Saya lihat semua cabenya beberapa itu, mayoritas lah ada bekas tusukan dari si lalat buah. Nah, saya lihat, saya jeli, oh berarti emang saat ini saya simpulkan bahwa hampir semua mungkin di seluruh Indonesia sekarang berkutat dengan yang namanya hama lalat buah, penyebab kerontokan, kemudian busuk kemudian rontok buah cabai maupun tomat, yang menyebabkan kerugian pada saat panen seperti itu. Jadi yang diserang hasil akhir seperti. Nah, selain itu juga banyak sekali yang merequest kembali, Pak, bagaimana mengatasi cabai saya kok rontok semua sekarang Pak, dan busuk seperti itu. Nah, dari pertanyaan itu saja sudah bisa kita simpulkan sebenarnya mayoritas pertanyaan yang masuk ke kolom komentar Bali Organik TV mengenai serangan buah cabai yang busuk dan rontok itu jelas-jelas adalah sebabnya dari lalat buah ini sahabat. Bagi sahabat yang belum tahu bahwa itu sebenarnya serangan lalat buah, coba sahabat yang mengalami hal serupa, dilihatlah selama 1 jam duduk di kebun, perhatikan buah cabainya, nanti pasti ada semacam mirip tawon sebenarnya, bukan mirip lalat, lebih mirip tawon yang hinggap kemudian menusuk dari bagian kulit buah cabai maupun buah tomatnya seperti itu. Nah, sebenarnya lalat buah ini sebenarnya selain dia lagi menyerap juga makanan dari buah itu, dia juga hamil dan menyuntikkan telur kepada si buah ini sahabat. Jadi mereka emang golongan lalat ini tidak bisa membesarkan anaknya sendiri sahabat. Jadi mereka tidak seperti burung ya, membuatkan sarang kemudian bertelur kemudian dierami, enggak. Jadi mereka hanya menitipkan telurnya ke dalam buah yang dihinggapinya, ditusuk, kemudian mereka taruh telurnya di dalam, dan dengan harapan anak mereka itu bisa menetas di sana, larvanya menetas di sana jadi ulat. Kemudian begitu mereka lahir sudah tersedia makanan berupa buahnya itu, sehingga mereka memakan dari dalam buahnya ini dan menjadi busuk seperti itu sahabat. Jadi yang memang itu adalah hukum alam ya seperti itu, jadi tidak bisa kita hindari.
Pernah saya buatkan videonya cara untuk mencegah lalat buah, akan tetapi itu hanya berlaku ketika serangannya sedikit seperti itu. Akan tapi kalau sudah banyak, masif, apalagi di perkebunan yang besar seperti itu, rasanya cara seperti yang saya ajarkan mengenai ramuan pengusir lalat buah ini kurang efektif seperti itu dalam skala yang sudah masif dan besar seperti itu. Nah di sini saya berpikir kembali karena saya pun berpikir keras seperti itu karena di kebun saya sendiri belum terjadi serangan separah itu. Saya sudah lihat kemarin ada beberapa yang muncul lalat buah, akan tapi mereka mungkin kurang merasa nyaman di lingkungan ini dan memilih perkebunan yang lain di sekitar daerah saya seperti itu. Nah, sebenarnya ada satu cara, sahabat. Satu cara ini menggunakan teknik mengusir kemudian menangkap. Mengusir, menangkap. Jadi cara ini bukan menggunakan sejenis petrogenol atau apapun ya, karena saya dulu tahun 2017 pernah menggunakan teknik ini, 2017 ya. Menggunakan lem kemudian juga petrogenol, dan hasilnya menurut versi saya saat itu ya kurang efektif seperti itu, sahabat, karena ternyata tidak hanya lalat jantan yang datang, lalat betina juga datang, dan akhirnya mereka malah ramai di kebun saya seperti itu. Menggunakan lem juga seperti itu, jadi ketika tidak semua kita bisa pasang lem yang banyak dalam satu pohon, sisanya itu malah menyerang buah-buahnya itu, sahabat. Jadi bagi mereka yang tidak kena jebakan, karena ini sifatnya menarik, aromanya menarik dari lalat buah ini, sehingga malah ramai sekali populasi dari lalat buah ini. Dan begitu pula ketika saya menaruh lemnya itu jauh di luar daerah kebun juga tidak efektif seperti itu. Jadi sebenarnya cara apa? Nah di sini saya coba untuk melihat pekebun yang sudah sukses menggunakan metode mengusir kemudian menangkap. Nah seperti ini akan saya jelaskan secara rinci, dan di sini saya akan menggunakan bahan yang bukan bahan organik, namun saya rasa ini tidak berbahaya karena tidak ada kontak langsung dengan buah maupun tanaman kita. Ini juga efektif bagi tikus, sahabat. Ini juga efektif sekali untuk mengusir tikus. Jadi dua manfaat, kita mengusir lalat buah, kemudian juga kita mengusir tikus. Dan cara ini menggunakan bahan yang bukan bahan organik, akan tetapi kita tidak menggunakannya sebagai bahan kontak yang kontak langsung kepada tanaman kita seperti itu, sahabat. Sahabat, mohon maaf karena mungkin hujannya tidak akan reda dalam waktu dekat ya. Mungkin sampai malam hujannya ini, walaupun gerimis, tapi nggak mungkin saya rekaman di kebun karena akan banjir kameranya tentu saja. Nah kemudian yang ada di depan sahabat ini, nah ini adalah sebenarnya pengharum baju, seperti pengharum lemari, disebut juga kapur barus seperti itu. Nah apa hubungannya kapur barus dengan tanaman dan lalat buah? Karena kemarin saya sempat teleponan dengan sahabat saya yang pekebun skala menengah lah, bisa dikatakan seperti itu, menggunakan metode ini sejak awal musim penghujan, menggunakan kapur barus, dan ternyata kapur barus ini, sahabat, ternyata sangat efektif dalam mengusir lalat buah maupun juga tikus seperti itu, karena aromanya yang keras seperti itu dan tidak disukai oleh lalat buah maupun tikus seperti itu. Nah bagaimana caranya? Nah di sini saya lebih merekomendasikan kita kombinasikan antara strategi mengusir menggunakan kapur barus seperti ini, kemudian strategi menangkap atau memikat dengan menggunakan lem lalat seperti itu. Jadi apabila dulu saya waktu serangan banyak di tahun 2017, 2018 itu serangannya cukup masif di kebun saya, terutama cabai, karena waktu itu saya nanam cabainya banyak dalam polybag. Nah di sana saya menggunakan lem lalat dan ternyata hasilnya kurang memuaskan. Nah dengan strategi ini seperti yang dikatakan oleh teman saya, dan nanti pun saya seandainya terjadi serangan yang hebat di kebun saya saat ini, saya akan menggunakan strategi ini, yaitu mengusir dengan kapur barus, kemudian menangkap di luar kebun lalat buah itu dengan lem lalat seperti itu. Jadi strateginya mengusir kemudian menangkap di luar kebun, untuk tentu saja untuk memperkecil populasi dari lalat buah yang ada di sekitar kebun kita seperti itu, sahabat. Nah, apa yang dibutuhkan sebenarnya di sini, teman saya mengatakan bisa menggunakan plastik seperti ini. Jadi plastik ini kita lubang-lubangi, sahabat, kita lubang-lubangi plastiknya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan kapur barusnya. Nah,
kapur barusnya itu ini kebetulan nggak ada, saya punya yang kecil itu. Teman saya katakan yang kecil-kecil, kan ada yang lebih kecil dari ini ya. Nah, kita masukkan saja beberapa, kemudian setelah itu kita tusuk-tusuk, atau sebelumnya kita sudah tusuk-tusuk plastiknya agar aromanya bisa keluar. Kemudian kita gantungkan di tanaman seperti itu, bisa di cabai, di tomat. Menurut teman saya paling efektif digantungkan di cabang yang banyak buahnya seperti itu. Jadi misalkan setiap cabang yang banyak buahnya kita gantungkan satu. Nah, apakah ini termasuk bahan yang berbahaya Pak bagi apa namanya buahnya, mengandung racun atau tidak? Nah, menurut saya sahabat ya, ini memang bukan bahan organik, akan tetapi ini tidak melakukan kontak secara langsung kepada buah kita. Memang mungkin ada sedikit aroma yang akan mengganggu, tapi itu bisa hilang dengan cara dicuci seperti itu saja. Jadi bukan merupakan racun kontak yang langsung bersentuhan dengan buah maupun tanaman kita. Jadi digantung, kemudian berada di dekat dengan buah yang lebat, kita gantung, kita ikat seperti ini sama. Tentunya ini sudah banyak lubang misalkan, jadi aroma itu lebih keluar sehingga alat buah tidak akan doyan untuk mendekati dari lokasi buahnya itu sahabat. Nah, kemudian ada juga cara yang menurut saya lebih baik, jadi menggunakan jaring seperti ini. Ini jaring biasanya digunakan sebagai jaring serangga nyamuk ya, jaring nyamuk. Juga bisa untuk bikin greenhouse juga ini ya. Jadi kita bisa taruh satu atau beberapa yang kecil tadi kapur barus. Nah, kemudian kita bungkus, kemudian kita ikat dengan menggunakan tali plastik seperti ini. Nah, kemudian kita bisa gantungkan juga di dekat-dekat buah yang lebat seperti buah cabai maupun buah tomat seperti itu sahabat. Nah, kemudian tidak cukup saja untuk memberikan kapur barus saja untuk mengusir, akan tetapi di sini populasi dari lalat buah ini juga perlu kita perkecil. Nah, di sini kita perlu, setelah kita usir jauh-jauh dari kebun kita dengan menggunakan kapur barus ini, nantinya dia akan terbang mencari lahan yang lain. Nah, di sanalah kita usahakan jebak dengan lem lalat seperti itu sahabat. Jadi kita jebak dengan lem lalat sehingga paling tidak itu bisa mengalihkan perhatian, karena di kebun kita banyak aroma yang menurut si lalat buah ini nggak suka seperti itu, atau menghindari aroma seperti ini. Nah, mereka terbangnya ke arah yang lain mencari aroma yang menarik, dan di sana kita kasih jebakan lem lalat buah yang biasanya di sini ada pemikat aroma bagi lalat buah sehingga akan nempel di botol yang kita warnai kuning biasanya, atau dulu saya nggak warnai kuning tapi lemnya yang berwarna kuning seperti itu. Jadi begitu saja banyak sekali lalat buah yang akan menempel di lem tersebut, karena mungkin aroma dari lem tersebut memancing datangnya lalat buah ini sahabat. Jadi inilah saya katakan strategi mengusir kemudian menangkap. Jadi kita usir dari kebun kita, kemudian kita tangkap di luar kebun kita seperti itu. Dan ini menurut teman saya yang saya sering ajak sharing, pekebun skala menengah lah seperti itu, sangat efektif untuk sedikit tidaknya ini bisa membuat 80-90% dari buah yang ada di kebun teman saya ini selamatlah seperti itu, sehingga panennya bisa masih tetap menguntungkan seperti itu sahabat. Oke sahabat, cukup sekian saja video saya kali ini agar tidak terlalu panjang. Mohon maaf untuk video kali ini tidak melakukan banyak recording di kebun karena keadaan seperti ini, hujan deras. Saya lakukan di dalam ruangan. Jadi semoga bisa menjadi ilmu baru. Dan oh ya, hampir lupa, ini juga efektif untuk mengusir tikus sahabat ya. Jadi kalau untuk mengusir tikus, sahabat tinggal ikatkan di bagian-bagian bawah sahabat. Jadi dimana tikus itu kadang-kadang ingin masuk ke dalam kebun, di bagian bawah tanaman sahabat bisa ikatkan ini seperti itu, atau di sekitaran polybag kalau sahabat menggunakan polybag sebagai media tanam seperti itu. Oke sahabat, cukup sekian. Jangan lupa untuk menanam hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.